Oke, kembali lagi di Alim Bercerita. Dan kali ini kita di program Random Talk. Tapi nggak kayak Wah, biasanya. Tapi nggak kayak biasanya ya. Kali ini aku mengundang seorang kawan dari daerah istimewa Yogyakarta. Ya bisa dibilang dia sudah cukup berpengalaman kalau membahas soal cinta dan asmara. Sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini tentu saja. Dan ini dia kawan saya, Bahana Ihsa. halo. Asik. Oke, mungkin di obrolan ini aku bakal buka dengan sebuah sajak. Karena seperti yang mau kita obrolin atau kita bicarakan pada kesempatan ini dengan judul puisi dan patah hati. Asik. Asik, iya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin Mana akan nih bicara sajaknya soal nih? asmara atau apa? Oke, Sajaknya. sajak ya. Untuk membuka aku buka dengan sebuah sajak. Orang bilang bahan bakar puisi adalah patah hati, tapi tidak untuk saat ini. Bahan bakar puisi adalah patah jari karena tak sanggup lagi genggam tangannya yang tiba-tiba pergi. Meninggalkan Oh, iya. raga ini seorang diri bersama dia yang entah dari mana tiba-tiba mengisi hati. Asik. Itu sajak pertama Asik, asik. untuk membuka Ternyata obrolan ini ini. ya, patah jari ya, bukan patah hati ya ternyata. Patah jari, bukan patah hati, patah jari. Bahkan punggung tangan juga nih. Ini Oke, tadi oke. karena patah jari itu sakitnya menjalar hingga ke kulit-kulit tangan gitu. Jadi saking terlukanya kulit pun tidak kuat menahan kekuatan luka tersebut. Jadi Ada. memang patah jari karena kegagalan menggenggam dirinya yang kini lepas bersama yang lainnya. Mungkin ya sesimpel itu, tapi sakit. Benar-benar. Tapi itu ada yang membuatku penasaran gitu loh. Kadang kalau kita sedang dalam situasi yang bisa disebut galau ya, galau. Entah itu karena ditinggal asmara atau mungkin karena sesuatu itu, kadang kita jadi lebih kreatif gitu. Pernah nggak sih? Pasti Anda pernah merasakan itu, pernah mengalaminya kan? Gimana menurut Anda, kenapa itu bisa terjadi gitu? Gimana B? Jadi ini temanku ini biasa aku panggil B. Gimana B? Kok bisa? Itu aku penasaran gitu. Ini ya, sebenarnya puisi itu kan kita kita bisa menciptakan puisi atau bersajak itu kan karena kita punya energi ya. Nah energi itu kan kita tahu munculnya bisa dari banyak hal gitu. Cuma gimana ya, puisi dan patah hati itu sangat identik sekali tuh, hal yang mungkin berkesinambungan kayak gitu. Karena dari orang yang patah hati itu sejujurnya dia punya energi yang sangat besar gitu loh. Begitu pula sama dengan orang yang senang hati gitu, atau sedang bahagia. Oh iya, iya. Energinya itu sama, mereka tuh energinya sama sehingga punya kekuatan yang besar gitu. Kalau orang bahagia biasanya identik dengan senyum, berjoget atau bersenang-senang. Kalau patah hati itu kan cenderung dengan murung, sedih. Nah, Oh, sebenarnya orang-orang yang bersajak dari patah hati ini tuh mereka mengubah energi murung mereka itu menjadi sebuah karya itu tadi. Jadi kreativitas oh yang muncul dari ya pasti pengalaman pribadi apa yang mereka rasakan saat itu. iya, iya. Jadi Itu tuh memang pasti yang muncul sebenarnya puisi galau. bentuk penyaluran energi berarti ya. Ya, nilai energi. Hmm. Tapi tapi aku jadi kaget loh. Kemarin tuh kan ya aku sempet lah ada cerita. Uh, pada waktu itu gitu ada belum lama ini gitu, belum lama ini. Kebetulan kan aku dekat dengan seorang wanita begitu. Dekat ada orang wanita terus ternyata wanita ini uh, dekat dengan laki-laki lain begitu dan saya itu shock gitu mengalami shock
Dan entah gimana tiba-tiba malam itu bisa rasanya susah tidur gitu, susah tidur, terus tiba-tiba bikin puisi, tiba-tiba suka komika yang namanya Wiranegara. Pasti tahu kan Pasti tahu, iya. Wiranegara. Gokil, masa komika favoritku tiba-tiba berubah jadi Wiranegara, kan itu kok bisa gitu, aku jadi bingung sendiri, man. Kok lu jadi kayak gini, aneh gitu, aneh. Itu Nah itu paling karena relate ya, relate karena kondisi sedang patah hati tadi ya, dimana kita tahu kalau Wiranegara, aku bilangnya Lord Wiranegara sih, jadi karena okay. puisinya benar-benar patah, itu patah sekali itu. Aku nggak tahu itu dia memang pengalaman pribadi atau gimana ya, tapi itu dia benar-benar patah sekali kalau puisi. Dan Iya sih ya memang. bener kan, kamu sedang mengalami patah hati, dan puisi dan patah hati itu apa ya, berkesinambungan gitu. Di sini kan kita bicara puisi itu adalah menurutku ada kalimat-kalimat yang indah gitu ya, sajat, nggak harus bagus seperti ya puisi-puisi legend di Indonesia dan atau ahli sastra ya. Tapi gimana kalian tuh bisa ngungkapin apa yang kalian rasain dari patah hati itu ke sebuah kalimat yang mana yaitu tadi mencerminkan kalian, mencerminkan pengorbanan kalian, mencerminkan kondisi kalian, atau bahkan puisi kebangkitan, maksudnya bangkit dari patah hati pun juga bisa jadi puisi. Iya, iya. Jadi aku sempat merasa jadi orang yang berbeda ya, selama beberapa saat. Karena tiba-tiba kreatif. Jadi tapi aku juga mikir kalau, wih, ternyata aku bisa bikin puisi ya. Aku kayak menemukan suatu potensi yang nggak pernah muncul gitu loh. Jadi tiba-tiba ternyata aku bisa bikin puisi gitu. Ya emang Apa memang kebanyakan dari patah hati. Iya, kebanyakan apa dari memang patah kadang hati sih. tapi maksudku apakah memang kadang manusia itu harus ditempatkan di situasi yang nggak pernah dia rasakan sebelumnya gitu, biar dia bisa memunculkan potensinya gitu loh. Apakah mungkin begitu gitu loh? Butuh stimulus yang nggak biasa biar dia itu bisa memunculkan apa yang sebenarnya dia punya tapi dia nggak pernah sadar gitu. Ya, itu tuh bisa sih, bisa kayak gitu sih. Ya, mungkin kalau familiar juga orang Jawa kan punya the power of kepepet ya, itu kan biasanya. Oh, Nah, di situ itu bisa nyambung di situ ya. Karena ya benar balik lagi benar. kan, patah hati itu kan energi, energi yang besar gitu. Energi yang besar sama kayak ketika kita simpelnya diselingkuhin gitu. Kita punya energi yang besar Oke. sekali, energi tegangan yang besar. Biasanya kan cenderung negatif ya. Tapi kan kalau Hmm, kita belajar tentang diri kita, kan kita pasti bisa punya pilihan loh untuk menyalurkannya ke hal-hal yang di luar marah, maksudnya. Ya, oke, menyalurkannya menjadikan tangis, menjadikan mungkin miso-miso, atau mungkin kadang ada juga yang mukulin sesuatu, merusak sesuatu. Nah, itu bisa dialirkan juga loh ke hal yang positif sebenarnya. Seperti iya ya iya. meskipun buat karya, membuat lagu, membuat puisi ya, meskipun temanya atau saja atau bahkan tulisan yang kalimatnya itu sedih semua, patah semua. Tapi itu hal yang menurutku apa ya, bisa dialirkan menjadi hal yang positif gitu loh. Jadi karya gitu kan, bukan bukan terus kita Oh, marah-marah kayak gitu. berarti itu bisa dibilang kayak sisi positif patah hati gitu. Kayak, Iya kayak dong, segala positif banget itu. segala situasi yang sekilas dipandang negatif itu juga punya sisi positif gitu kan. Punya sisi positif gitu. Kayak ya patah hati Uh, itu energimu besar sekali, tapi orang cenderung menggunakannya untuk sedih, untuk ya menggalau, atau ya aku habis, aku ambiar, aku tidak punya harapan lagi, kan biasanya kayak gitu. Padahal enggak loh gitu loh. Kamu bisa menggunakan energi untuk keliling lapangan sepak bola juga bisa gitu loh. iya kali ya, benar-benar. Bisa untuk ini bangun gedung, buat membuat Wah, negara baru gitu kan. nah itu juga bisa gitu loh. Maksudnya nggak ada yang nggak mungkin, karena Buset. ya maksudnya energinya sebesar itu sebenarnya. Ya sama kalau kamu bahagia. Hmm. Cuman kan itu kan based on perspektif ya, misalnya kalau orang patah hati itu pasti down ya, di bawah gitu. Tapi believe me, emang energi yang dirasakan atau getaran itu tuh sama gitu loh. Sama ketika kamu seneng juga. Tinggal kamu milihnya mau nangis,
mau menyendiri atau mau ngapain gitu. Dengarkan episode lengkapnya di Anchor dan Spotify.